live. Oke. Cek 1 2 3 1 1 1. Dicoba tes. Ya, teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan baik? Apakah suara saya terdengar baik dengan benar? Jelas ya? Sebentar, saya cek dulu di YouTube saya sebentar ya teman-teman ya. Saya cek dulu apakah sudah berfungsi dengan baik. Jelas ya? Oke. Tapi tampilan di YouTube-nya kok ini ya, sedikit kecil ya. Tampilan di YouTube. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke. Baiklah ya. Kita akan diskusi. Seperti biasanya kita akan ngobrol. Bentar. Saya hidupkan dulu listrik supaya bisa ngecas. Tes 1 2 3 1 2 3. Orang sudah bisa ngecas. Oke. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat selalu. Ya. Iya, teman-teman ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai ya. Ternyata banyak nih orang-orang yang tidak suka dengan channel Edis TV. Konon katanya channel Edis TV ini dinilai picu perpecahan. Heran saya, yang memicu perpecahan ini siapa? Sudah. Teman-teman pakai kacamata. Oh, saya lupa pakai kacamata. Oh iya. Set. Begini. Bagusan begini atau bagusan gimana? Bagusan pakai kacamata atau gini? Bagusan begini ya? Atau gimana? Bagusan pakai kacamata. Oke lah, baiklah ya, kacamata. Itu loh tuh. Dinilai picu perpecahan, Gus Leman datangi Bareskrim bahas tayangan Edis TV. Kalau orang Kristen bahas agama Islam, katanya memicu perpecahan. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, tidak memicu perpecahan. Coba saya ulangi biar kalian rekam ya. Ini kita ulang. Sekali lagi ya teman-teman. Dinilai picu perpecahan, Gus Leman datangi Bareskrim bahas tayangan Edis TV. Yang saya heran, kalau orang Islam bahas agama Kristen, Zakir Naik bahas agama Kristen, Donditan bahas agama Kristen, Abdul Somad bahas agama Kristen, namanya dakwah. Tapi giliran ada orang Kristen seperti saya, orang kecil seperti saya, yang menanggapi sehingga saya membahas agama Islam, katanya dinilai picu perpecahan. Dunia macam apa ini?
Aduh, ya itu nanti kalian rekam kan? Ya kalian rekam ya. Kalian bagikan. Ya itulah teman-teman ya. Memang apa kata dunia ini tuh. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol santai. Oke, coba kita kasih naik siapa ini ya. Ini karena ada 3 orang yang ngajukan permintaan naik nih sebenarnya. Cuman karena nama-namanya ini masih belum jelas, jadi nggak usah saya naikkan dulu ya. Ini ada akun VIP, ya, nggak jelas. Kemudian ada host redup. Nah, kalau nama-nama begitu ya naiknya tahun depan ya. Kita naikin akun-akun yang ori-ori saja. Nah ini teman-teman, menurut kalian nih apa ini? Ya, saya ucapkan selamat hari Minggu dulu ya. Lupa. Ya, selamat hari Minggu ya untuk saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus ya. Selamat hari Minggu bagi kalian yang mungkin baru udah pulang dari gereja atau bahkan mau berangkat ke gereja. Hati-hati di jalan ya. Nah, teman-teman, seperti biasa nih ya, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Channel Edis TV ini adalah channel untuk mengadakan sebuah diskusi gitu ataupun debat gitu antara Islam dan Kristen. Kenapa kok bisa ada debat? Kenapa kok bisa ada diskusi? Ya karena ada banyak orang-orang Islam tuh yang membuat podcast lah, membuat acara-acara di media sosial itu membahas agama Kristen. Itu makanya diadakan acara seperti ini. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali nonton ini, jangan salah sangka dulu ya, jangan salah sangka. Jadi ini itu adalah sebuah respon atau sebuah tanggapan dari orang-orang Islam gitu yang suka bahasin agama Kristen. Seperti itu ya. Tapi teman-teman sekali lagi saya ingatkan ya, di acara ini, di acara channel Edis TV ini, itu dilarang teman-teman itu untuk hujat menghujat, maki memaki. Ya, fitnah memfitnah itu dilarang. Tapi selagi Anda menyampaikan fakta, selagi Anda menyampaikan apa yang memang benar-benar tertulis di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya Islam dan Kristen, itu tidak masalah ya. Tapi ingat jangan memfitnah seperti itu. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai acara kita ini, teman-teman jangan lupa ya untuk tap-tap layar dulu. Tap-tap layar, kemudian share, bagikan, dan jangan lupa juga untuk memfollow akun ini ya. Karena ada banyak di luaran sana itu akun-akun yang palsu-palsu begitu ya. Jadi teman-teman pastikan kalian mengikuti akun yang orisinil. Oke, kita langsung saja ya. Kita buka sebuah diskusi dulu. Kita kasih naik ada sebentar ya. Putra Mandala Sena. Oke, Putra Mandala Sena. Halo. Ya, silakan Putra Mandala Sena. Horas itu. Horas. Kristen. Nang napola neng ikut-ikutan berdebat tahu lan neng bahasanya jangan bahasa Belanda ya. Bahasa Indonesia ya. Karena ini di sini yang nonton bukan orang Belanda semua begitu. Oh gitu ya, iya. Oke, selamat hari Minggu itu aku. Selamat hari Minggu juga. Perkenalkan, saya Boru Munte, suami saya Marga Simanjuntak, tinggal di Pekanbaru, Indonesia. Pekanbaru, oke. Oke, jadi di sini toh saya bukannya mau ikut berdebat saya, tapi saya selalu lah melihat
nonton live itu, demikian juga dengan live itu. Jadi di sini hanya sapa-sapa sama itu, semangat, selalu apa sih, katakan kebenaran itu begitu. Oke. Hanya itu. Ya itu aja, itu salam buat seluruh kawan-kawan kita yang di seluruh dunia lah, pengikut-pengikut Kristus. Oke, hanya itu. Begitu aja itu. Terima kasih Toku. Salam sehat Sama-sama. selalu. Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, teman-teman ya. Coba kita kasih kesempatan dulu lah nih kepada yang muslim-muslim di mana ya. Karena seorang ini udah ada Gus loh. Gus Leman. Lihat. Gus Leman. Ini udah Gus loh ini. Kalau Gus itu kan biasanya turunan Nabi, saudara-saudara. Bener nggak sih Gus itu turunan Nabi atau gimana? Ada Gus apa, Gus ini, Gus itu. Saya mau tanya ini, apakah benar Gus itu artinya turunan Nabi? Benar atau salah sih? Kiai, Kiai. Saya pikir apa? Soalnya saya tidak pernah menemukan yang demikian itu. Ketika saya belajar agama Islam, saya nggak pernah ketemu ada Gus, nggak pernah ketemu. Ya, oke. Makanya kita kasih kesempatan dulu ya pada yang muslim. Komennya kenceng banget nih. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sebentar. Lamsyah. Oh, Lamsyah sudah lari kayaknya deh. Teman-teman yang Kristen jangan naik dulu ya. Sekali lagi teman-teman, untuk teman-teman yang Kristen, tolong jangan naik dulu. Kita kasih dulu lah kesempatan nih kepada yang muslim-muslim ya. Kita lihat apakah laku begitu laporannya di Bareskrim. Kita lihat gitu. Saya coba saya lihat dulu. Gimana nih Gus Leman? Mana Gus Leman ini? Konon katanya Gus Leman ini mengajak saya diskusi, tapi sayang seribu sayang, ya tidak ada yang bisa dibantah begitu. Saya heran gitu. Yang saya heran kan itu ya. Kalah debat, lapor polisi. Agamanya dibahas, lapor polisi. Emang siki-siki lapor nih. Berat. Oke. Kita kasih naik ada Guntur. Coba Guntur. Siki-siki lapor. Ya, selamat siang Saudara Guntur. Siang Bang Edis. Ya, silakan Guntur. Anda Muslim? Iya, Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa Muslim lapor Bareskrim tapi nggak laku? Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Kamera. Action. Oke, baiklah. Kalau dia udah, kalau malu jadi di bawah dulu Bang ya. Saya turunkan di bawah dulu. Makasih Bang Hedi Saputra, makasih Bang Hedi Saputro. Iya ya, jadi ini adalah sebuah kenyataan ya teman-teman ya. Kemarin 2024 ada debat online, debat di di TikTok begitu, antara Islam dan Kristen.
Seperti biasa dalam perdebatan itu biasa ya, namanya debat kan saling serang ya. Masa debat saling sayang? Debat saling serang. Nah, ketika terjadi debat saling serang itu, yang Kristen dicokok polisi. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Memang kalau dipikir-pikir ya memang miris gitu ya, miris sekali. Jadi hanya ada di negeri Indonesia tercinta. Debat antara Islam dan Kristen, yang Kristennya dipenjarain. Yang Islamnya malah ketawa-ketawa mereka. Ya, ayo. Makasih ya Bang Tobias. Terima kasih. Itu hanya ada di Indonesia loh. Belum pernah ada di dunia ini kejadian kayak gitu. Belum pernah ada. Cuman Indonesia. Ayo silakan, ayo siapa yang mau bahas ini, kita bahas ini dulu. Syukurman, oke, Syukurman Lase. Ya silakan Syukurman, nyalakan kamera Anda dulu, yo. Yo, Mbak Bangku, selamat siang, jelang sore. Siang. Ya, selamat siang. Silakan, Syukurman. Anda Muslim? Kristen Bang, Kristen. Oke, langsung saya turunkan ya. Dia nggak denger ini. Oke, baik, saya turunkan langsung. Teman-teman gini. Kalau misalnya yang Kristen nanti naik sini, kita jadi subjektif. Paham kan? Di channel ini tuh dilarang yang namanya subjektivitas. Begitu. Kalau Anda Kristen naik ke sini, kita bahas ini, yang Islam seolah-olah tidak diberikan panggung untuk menjawab gitu loh. Kenapa kok bisa ada seperti itu gitu ya. Jadi yang Kristen, saya minta tolong teman-teman yang Kristen yang ada di kolom antrian mau naik, coba kalian saya minta turun ya, jangan ngeyel aja mau naik. Ya teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat ya, jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik, ada Prayitno. Ya. Selamat siang, Saudara Prayitno. Ya, udah nyambung iki? Sudah nyambung Bang. Muslim Bang ya? Oh, kalau nanya boleh nggak nanya? Karena saya pernah nanya. Ini yang kemarin ya. Pak Prayitno, Anda yang kemarin pernah naik kan? Iya, cuman begini. Setelah gini sebentar, setelah kemarin naik itu banyak nerima inbox nggak, pesan gitu? Waduh, banyak cuma. Ngomong apa? Kebanyakan menghujat, jadi yang Islamnya tapi. Iya, sudah kudu enggak. Gimana Pak Prayitno? Jangan sambil merokok Pak Prayitno, nanti Anda kena ban ini. Kena pelanggaran kan tuh, kelihatan kan? Jadi saya turunkan dulu. Waduh, teman-teman kalau naik ya ditahan dulu lah ngerokoknya. Kalau kalian kecanduan rokok, kecanduan apa ya ditahan sebentar gitu loh. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Nah kali ini isu kita kali ini teman-teman, makasih ya Bang Tobias. Kita hari ini tuh nggak membahas debat agama, kita nggak bahas itu. Tetapi kita membahas tentang ketidakadilan dalam diskusi lintas agama itu. Jadi bukan membahas agama Islam Kristennya, tetapi ketidakadilan perlakuan begitu. Ya. Kita kasih naik, ada saudara
kalau ada Kristen naik nanti kita kasih naik langsung kita apain teman-teman. Kalau misalnya kan tadi kan sudah kita bilang yang Kristen jangan naik. Tapi kalau ada Kristen naik kira-kira kita apain? Apakah kita maki-maki dia di atas ini atau gimana? Karena saya lihat ini ada berapa orang yang ngajukan permintaan. Ada 26 orang. Tapi saya khawatir ini banyak Islam, banyak Kristennya ini yang ngajukan permintaan naik ini. Nah, coba ya, kita kasih naik ada Aldo, coba Aldo. Atau kita bersihkan dulu saja ya, kita bersihkan dulu, biar bersih dulu ya teman-teman ya. Hai. Akbar Ali. Halo Akbar. Nggak ngomong dia, kita turun aja ya. Oke, kita bersihkan, sudah kita bersihkan ya. Sudah kita bersihkan. Kita kasih naik ada Hendra Saputra. Oke, Hendra Saputra. Lah. Ini channel ini berat ini untuk dibantai nih. Kalau membantah Edis TV itu berat. Yang gampang itu adalah memenjarakannya. Kalau untuk menang berdebat dengan Edis TV, debat Islam Kristen, itu hampir mustahil dilakukan oleh seorang Muslim. Tidak mungkin ada orang Islam itu bisa menang berdebat dengan saya. Debat agama Islam Kristen. Nggak mungkin itu. Makanya caranya adalah dengan lapor. Lapor Pak, kenapa kalah debat? Sulit ya, sulit. Oke, coba kita kasih naik tadi Prayitno ya, kita naikkan ulang. Prayitno, tapi jangan merokok lagi ya Pak Prayitno, nanti Anda kena ban lagi loh. Udah gini aja nggak usah. Halo, Prayitno ya, silakan. Kok diturunin tadi? Kamera Anda. Kamera nyala dulu Pak Prayitno. Dia ini Muslim teman-teman. Cuman ada niatan kemarin di dalam hati dia itu. Cuman saya mau nanya 3 hal. Apa itu? Katanya kalau Protestan itu bukan agama, benar atau enggak? Kan jadi meragukan itu. Protestan bukan agama. Tergantung agama itu apa dulu. Enggak, tadi saya masuk ini orang lab itu katanya bukan agama gitu. Agamanya cuman Katolik. Ya, termasuk Islam itu juga bukan agama sebenarnya. Nah, kan bingung kan? Terus dia tergantung agama itu apa dulu, pengertian daripada agama. Terus penilaian, kan kita tertarik tapi penilaiannya kok ada pendeta-pendeta itu komen bahwa Edis TV itu bilangnya memecah-mecah kayak gitu. Itu gimana penilaiannya? Jadi itu yang bilang memecah gimana? Memecah apa dulu? Memecah batu, memecah roti atau apa dulu? Apanya yang dipecah? Dia bilang itu bukan Kristen itu, gitu. Itu yang bilang bukan orang Islam. Makanya saya begini tanya ini saya. Oh, ada orang bilangnya katanya saya bukan Kristen. Ya. Siapa yang ngomong gitu? Itu yang di lab juga kok orang. Iya, siapa namanya? Apa labnya lupa saya ya. Ada pokoknya.
Banyak. Nah, kalau pokoknya ada ya susah. Jangan pokoknya kalau diskusi itu. Gini aja Pak Prayitno. Kemarin kan kita lagi bahas ini sih Pak Prayitno. Gini Pak Prayitno. Anda lihat nggak ini di belakang saya ini? Lihat. Apa itu tulisannya? Kepolisian itu. Apa bacanya? Bacanya. Dinilai itu, yang gitu. Orang saya nggak jelas ini. Waduh, susah. Oke lah Pak Prayitno, begini Pak Prayitno, bukan apa-apa. Gini, saya pengen mengundang orang yang diskusi dengan saya itu yang berkompeten begitu. Kalau sama Pak Prayitno ini mungkin Pak Prayitno nyimak aja lah dulu di bawah. Naik juga bukan sumber yang kompeten. Ya. Oke? Ya. Oke, baik, saya turunkan dulu di bawah ya. Oke, selamat siang. Ya, saya turunkan. Ya, kita naik juga dia nggak ngerti apa-apa juga, percuma juga ya kan. Ya, jadi yang mau saya sampaikan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang terjadi selama ini itu adalah seperti yang kalian lihat di background belakang saya ini. Belum pernah ya ada perdebatan, tetapi di dalam perdebatan itu akhirnya yang satu itu dipenjarakan. Ini hanya ada di negeri Indonesia tercinta. Begitu. Miris, ya miris. Begitu. Bagaimana mungkin di dalam sebuah perdebatan itu bisa dipenjara? Ya. Tapi apalah daya ya, ya memang begitu keadaannya. Jadi kalau ada orang Islam ngajak kalian debat, ya jangan mau begitu. Kenapa? Nanti kalian dipenjara. Nggak usah debat sama mereka, nggak usah. Ya, itu dipenjara. Gitu. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya, karena ini banyak korban-korban lagi nanti ini jadinya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Babang Daeng. Yo, silakan Babang Daeng. Ya bang. Ya, Islam ya. Iya bang. Silakan. Mualaf saya bang. Silakan ya. Gimana? Saya mualaf saya bang. Mualaf. Oke, mualaf. Berarti tadinya dari apa bang? Dari Kristen saya bang. Tadinya Kristen, kemudian mualaf. Berapa lama bang jadi orang Kristen? Dari orang Kristen saya umur 20 tahun sampai 20 tahun. Oh, jadi orang Kristen dari lahir sampai 20 tahun. Langsung aja bang ke debatnya bang. Enggak, saya konfirmasi dulu. Tenang saja, marah-marah loh. Kenapa sih kamu ini diskusi marah-marah, ngamuk? Heran saya coba tunjukin dulu kalau orang Islam itu adalah seorang manusia gitu loh. Bawaannya itu kayak emosi. Tenang, Bang. Apa yang Abang kejar itu apa sih? Abang ngejar apa? Ngejar setoran. Kayak supir angkot aja. Begini loh, tenang dulu bang. Saya tuh kita kenalan dulu nih. Saya mau tanya dulu. Anda kan dari lahir sampai umur 20 tahun itu Kristen, kemudian mualaf. Nah, berarti udah berapa tahun abang mualaf nih bang? 7 tahun bang.
Oke, 7 tahun mualaf. Kalau boleh tahu nih Bang, apa penyebabnya mualaf itu Bang? Karena ada oknum, tapi saya bilang oknum ya, oknum ibu gembala yang memviralkan kepada pasangannya tapi tersebar bahwa dia PCS bugil. Ya, makanya saya bilang Bang, abang ini termasuk orang-orang yang tidak waras. Kenapa? Gini, tenang dulu Bang, tenang Bang. Tenang, biar saya bilang dulu Bang. Anda Maksudnya abang mualaf. jangan terlalu Ya, ingin tenang abang dulu itu, Bang. kan? Bang, Abang tenang bilang, Bang. Nanti abang ngomong kok, nanti abang ngomong panjang lebar. Gini, Anda mualaf gara-gara ada seorang ibu gembala melakukan perbuatan apa? Apa? memviralkan dirinya, mempermalukan dirinya sendiri. Oke, gara-gara ada seorang ibu gembala yang memviralkan dirinya sendiri melakukan video video tidak senonoh gitu ya. Iya. Sedangkan dia sedang berkhotbah baru pulang gereja, itu ketahuan. Jadi gara-gara dia Seperti seperti abang Nadia itu, Bang. lalu akhirnya Anda masuk Islam. Ya, kalau saya bilang berarti Anda ini yang agak sedikit sakit gitu. Kenapa? Kenapa Anda nggak Hindu atau Buddha begitu, atau jadi Konghucu begitu? Kenapa kok jadi Islam gitu? Apa hubungannya seorang ibu gembala yang melakukan seperti itu tadi, lalu Anda jadi masuk Islam? Memang pintar alasannya ini. Ya silakan Anda bicara yuk. Nah. Ini aja Bang, mending Bang ini penonton abang ini kan Kristen semua ini kan. Kebanyakan Muslim banyak juga. Maksudnya kebanyakan dulu toh. Kalau sekarang ini nampaknya ini banyak Kristennya ini yang nonton, nampaknya. Kalau udah 10.000 ke atas itu biasanya banyak Muslimnya. Ya. Karena abang tadi membilangkan kalau Islam itu tidak agama Bang. Ayo, makanya saya naik Bang. Kristen itu di dalam Al-Quran sebentar. Di dalam Al-Quran ada kata agama yang memang. Gini aja Bang, sebenarnya Kristen itu juga banyak enggak benarnya Bang. Tergantung oknumnya ya Bang, bukan tergantung agamanya. Jadi jangan abang bernarasikan bahwa sebenarnya Kristen itu yang paling benar, kan itu Bang. Gini omongan kita kemana-mana ditanya di mana di dalam Al-Quran ada kata agama. Di Quran itu tidak ada kata agama. Pelanggaran abang. Di Quran itu Islam itu adalah sebuah din. Tahu din? Malik yaumiddin. Tahu arti din? Oke lah, mungkin Anda belum kompeten, di bawah dulu lah, nonton di bawah. Anda cocoknya nonton di bawah dulu. Ada-ada saja nih Anda ini. Jadi Islam gara-gara gembala. Alasan Anda itu bukan alasan-alasan yang akademis, bukan alasan yang sehat begitu loh. Seharusnya Anda masuk Islam karena Anda mendapati bahwa di dalam ajaran agama Islam itu lebih benar atau dalam sudut pandang Anda itu benar ketimbang apa yang diajarkan di dalam agama Kristen. Begitu. Itu logika Anda itu sama seperti ini loh. Halo Budi, ya. Budi, Anda masuk Kristen? Iya. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena tetangga saya orang Islam nyolong ayam. Nggak sehat teman-teman alasan. Alasannya itu tidak masuk akal gitu loh. Gimana? Masa alasannya gara-gara perbuatan seseorang? Kalau ada tetanggamu orang Islam, oke?
tetanggamu orang Islam, atau siapalah, misalnya Anda melihat ada orang Islam, dia main judi kopro, tahu kan kopro, judi dadu itu. Nah, terus gara-gara kau melihat dia main judi dadu, terus kau masuk Kristen. Ya Tuhan, tolong berikan satu orang yang waras. Coba tolong yang waras lah yang naik ke sini. Saya itu udah capek ngomong sama orang nggak waras. Ya, ayo. Kristen itu tidak ditentukan dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi Kristen itu ditentukan dari apa yang diajarkan di dalam kitab suci itu. Begitu cara mikirnya. Kok sekarang masih ada orang kayak begitu ya? Masih. Pola pikirnya gimana sih kira-kira teman-teman ya? Kenapa? Memang nggak salah memang sebuah survei menunjukkan bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu memang 78. Satu tingkat di atas gorila. Ya Tuhan, kapan ya Tuhan bangsaku ini bisa cerdas-cerdas, waras mikirnya ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Sabar. Bowo. Wah, Bowo. Oke, si Bowo sudah hilang dia. Kita kasih naik ada Pak Git. Halo Pak Git. Yang bentar, ini hidupin kameranya gimana ya? Oke, saya kirimkan dari sini permintaan ya. Tuh udah. Silakan Pak Git. Ya, silakan duduk dulu Pak Git ya. Saya tanya dulu ini, Anda ini Muslim atau Kristen? Lagi dibisukan itu Anda. Anda sedang dibisukan itu. Apakah dia dengar kita teman-teman? Pak Git, Anda sedang dibisukan. Pak Git, Anda sedang dibisukan. Kami tidak dengar. Halo, udah ada bukaan ya? Oke. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim. Muslim, selamat siang. Oke. Ya, silakan Pak Git. Ya, saya sebetulnya naik ke atas sini itu untuk membuat edukasi kepada Muslim. Jadinya kalau data dan fakta itu diungkap gitu, nggak usah baper gitu loh. Cari tahu dulu masalahnya ya, seperti disuka bilang memang ada gitu loh tentang nikahnya dengan Aisyah ya. Sebentar, ini kita konfirmasi dulu ini. Jangan-jangan dia sebentar Pak Git. Saya konfirmasi dulu ini. Bagaimana kami yakin bahwa Anda ini benar-benar seorang Muslim? Nanti Anda Kristen ngaku-ngaku Islam loh. Itu untuk menjelek-jelekan agama Islam. Di sini nggak bisa. Saya punya konten juga ya di YouTube itu. Tapi kurang besar Pak. Kurang dekat ke HP. Anda bicaranya kurang dekat ke arah HP. Nah, oke, saya pasang mic dulu ya. Begitu saja udah bisa. Begini udah keras. Tadi jauh. Tapi saya deket, duduknya nggak santai. Oke, udah jelas. Sekarang jelas. Ya. Ya, udah kan enak pakai mic. Oke, konfirmasinya gimana kalau saya Islam? Bisakah Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran atau niat sholat, coba biar orang-orang yakin bahwa Anda memang benar-benar Muslim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup kayaknya ya. Sah, cukup. Oke, silakan lanjutkan. Sebelumnya juga saya berterima kasih, artinya
supaya umat Islam ini juga beredukasi, artinya mau mengkritik apa yang ada di kitabnya, tidak percaya saja begitu sepenuhnya. Karena saya tuh mengatakanlah penganut saya itu kalau dibilang Islam itu penganutnya Buya Sakur, Nur Kholis Majid, Gus Dur, bukan rombongan-rombong yang mengkafir-kafirkan gitulah. Begitu. Jadi kalau Edis membuka tuh ya faktanya memang realitanya seperti itu. Artinya kita juga harus pintar-pintar mendeteksi benar nggak sih omongan Edis ini. Ya kalau katakanlah, kalau kita boleh fair sendiri, justru Islam itu sebetulnya untuk orang Arab ya, bukan orang di Indonesia gitu. Kalau fair gitu loh. Karena kalau dicoba buka deh di Az-Zukhruf ayat 3 gitu. Az-Zukhruf ayat 3, saya bacakan surat Az-Zukhruf ayat 3 ya. Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Az-Zukhruf ayat 3. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Ya. Di sini dikatakan, sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, agar kamu mengerti kan yang mengerti itu kan dengan bahasa Arab gitu ya. Bukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Tapi orang sendiri, Islam sendiri kalau dibukakan itu, ya saya itu orangnya bukan anti kritik, artinya terbuka gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di Ibrahim ayat 4, mungkin Edi sudah hafal kali lah Ibrahim ayat 4 ya. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun ya, kecuali melainkan dengan bahasanya. Ya, jadi setiap bangsa itu katakanlah punya Rasul sendiri. Bahkan mungkin kalau kita mau jauh berpikir, katakanlah Jawa gitu, kemudian di mana? Di Medan sendiri dengan Parmalinnya, Jawa dengan Kapitayannya, Sunda Wiwitan di tanah Sunda. Nah ini kan mempunyai filosofi juga yang nggak kalah dengan agama-agama impor lah seperti itu ya. Ya jadi saya tuh Islam tapi mempelajari hampir semua agama gitu, bukan satu agama aja. Bahkan kalau boleh dibilang saya itu kalau boleh dianggap fair lah nih, kalau belak-belakan itu malah asiknya Buddha ya, asik ya. Jadi nggak ada konsep tentang ketuhanan lah di Buddha ini. Oke. Gitu, jadi Anda ini menonton channel saya ini udah beberapa kali lah ya intinya, atau sering atau bukan? Oh saya tuh dari Juli dia minta naik bis, gak dinaik-naikin sama kamu. Oh iya, oke. Jadi ketika Anda melihat saya membahas tadi Anda saya lihat ada membahas mengenai yang Muhammad menikahi Aisyah. Coba itu dilanjutkan dulu, itu gimana? Ya secara fikih Islam pada saat itu ya memang diperbolehkan gitu ya, itu kan Anda sudah buka sendiri, kemudian tentang perbudakan sendiri gitu ya di Al-Mu'min 56 gitu ya. Al-Mu'min 5 dan 6 itu artinya sudah dicontohkan sendiri bahwa Nabi Muhammad gitu ya mempunyai budak, lupa saya namanya siapa ya. Maksudnya tidak perlu menikah dan boleh menggauli gitu loh ya di Al-Mu'min 5 ayat 6 itu. Al-Mu'min 5, 6 gitu ya. Dan ini harusnya kritikan terhadap orang yang mau berpikir sehat lah gitu. Artinya jangan marah, mau buka datanya dulu. Saya tuh sering miris begitu naik ke atas marah-marahin Edis ya, termasuk ini melaporkan gitu loh. Ini termasuk miris gitu. Mengapa sebegitunya gitu. Sedangkan dulu kalau kita lihat data zaman dulu ya sebelum Zakir naik ya sah-sah aja Edis melakukan ini. Bukan saya membela Kristen, bukan. Makanya saya tuh kalau ngaku Islam disuka dibilang misionaris. Bahkan ibu saya tuh Aceh Sotok gitu. Kalau boleh dikatakan keluarga ibu tuh waduh berat gitu Islamnya. Gitu. Jadi Anda selama menonton channel saya, Anda dapati bahwa yang saya katakan itu adalah benar gitu ya? Ya, maksudnya Edis tidak mengambil data yang dibuat-buat, entah itu dari Muslim atau dari
ayat. Kalau soal mereka bilang, wah itu kan tafsirmu lah. Memang tafsir harus bagaimana gitu. Contoh aja kalau kita tafsirkan tadi ya. Saya tadi pagi sempat buka Komal juga tentang peradaban Islam yang mundur. Kenapa sih Islam ini mundur gitu loh? Dulu Islam itu pernah punya yang namanya apa itu? Golden Age lah istilahnya di zaman Harun al-Rasyid itu ya, di zaman Ibnu Sina, kemudian di zaman Al-Khawarizmi. Nah di situ Islam ini Golden Age banget gitu loh. Dia mau menerima logikanya dari Aristoteles dan diterapkan di Baghdad, hingga Baghdad menjadi epicentrum dari kegiatan ekonomi dan kegiatan ilmuwan di situ. Jadi termasuk penemuan angka 0, kemudian penemuan aritmetik dan aljabar. Ini kan orang Islam, tapi kenapa Islam itu mundur gitu ya? Nah, jawabannya ya macam-macam lah. Tapi kalau saya lebih berpendapat setelah zaman itu, zamannya Al-Ghazali. Kita tahu kan Al-Ghazali dia lebih ke apa-apa itu tentang dibalikan ke Allah, apa-apa dibalikan Allah. Akhirnya orang Islam itu tergeser dengan ilmu pengetahuan, meninggalkan ilmu pengetahuan yang kita lihat sekarang. Bisa lihat sendiri ya, yang kita pakai sekarang lah, atau mobil, motor, handphone, nggak ada kontribusinya dari orang Islam. Jadi orang Islam hanya memanfaatkan saja gitu. Jangan keras-keras, Bang. Enggak. Iya. Jadi saya memang fair itu gitu, adalah maksudnya. sebuah realita ya. Itu sebuah realita. Bahkan Guru Gembul itu kan mengatakan bahwa memang agama Islam ini sudah mundur begitu. Ya peradaban Islam ya, peradaban Islam itu mundur gitu ya. Itu bukan Guru Gembul, banyak gitu. Dan di konten saya di YouTube juga saya berbicara tentang ini juga gitu. Cuman memang kalah ngetop sama Guru Gembul ya. Iya. Gitu. Tapi apa ini yang membuat Anda itu mengkritik agama Islam sehingga Anda mengatakan bahwa agama Islam ini mengalami kemunduran, umat Islam mengalami kemunduran? Peradaban ya, tentunya peradabannya. Ya itu tadi di zaman Golden Age-nya Harun al-Rasyid ya. Itu Baghdad itu pernah menjadi pusat perekonomian dunia lah, seperti New York gitu ya, dan pusat ilmu pengetahuan ya. Yang artinya orang Islam pada saat di abad ke-9-10 itu terbuka dengan yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Tapi kan sekarang jadi bentar-bentar ini, bentar-bentar haram gitu. Dan banyak Anda sendiri juga, apakah Anda tidak menerima kritik atau ancaman dari orang-orang Islam gitu? ada ya, ya. pasti ada lah gitu ya. Tapi saya maksudnya lebih kemana ya, nggak usah saya lah, Edis tahu sendiri Buya Sakur kayak apa ancamannya. Iya. Nah saya kan bukan siapa-siapa dan tidak berpengaruh apa-apa. Nah kalau Buya Sakur kan seperti Anda juga dilaporkan ke Barreskrim juga gitu. Oh, dilaporkan juga dia? Sempat dia dilaporkan. Laporkan juga dia pernah dia dilaporkan. Jadi dia yang membuat mengangkat tentang kisah bahwa begitu Nabi Muhammad itu menguasai Ka'bah, kan dibuka dalamnya banyak gambar-gambar situ. Nah, semua gambar boleh dihapus kata Buya Sakur, kecuali gambar ibu yang sedang menggendong anaknya. Ya, itu menurut Buya Sakur itu adalah Maria menggendong Yesus gitu. Itu jangan dihapus kata Muhammad gitu. Nah, itu dia dilaporkan ke Polda. Kalau nggak salah ke Polri atau ke Polda ya gitu ya. Seperti itu. Lapor terus ya. Jadi menurut Anda ini, Anda kan sebagai orang Islam, menurut Anda apa yang membuat orang Islam ini sangat sensi sekali begitu dengan agamanya gitu? Kalau ada yang nyenggol sedikit langsung lapor polisi gitu. Menurut Anda apa yang membuat Islam itu jadi seperti itu? Gini ya, saya mau ngomongin, tapi oke lah, saya meminjam bahasa dari seseorang aja lah, dari Mahathir Muhammad gitu ya. Jadi Mahathir Muhammad itu bilang orang Melayu ini bodoh gara-gara ustadz. Jadi termasuk ustadz itu yang membodohi orang Muslim gitu loh. Jadi ya
pengaruh fatwa dari orang Muslim, termasuk katakan Somad gitu ya, Abdul Somad yang menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir gitu ya. Nah, kayak gitu itu dipercayakan jadi bahaya. Edis tahu nggak dampak dari pernyataan Abdul Somad menyatakan kalau di salib itu ada jin kafir? Tahu nggak dampaknya seperti apa? Itu di Jogja, anak SMP, ya dampaknya. Anak-anak SMP nggak ngerti apa-apa, kuburannya orang Kristen yang ada salib-salibnya itu dicabut-cabutin gitu. Jadi kan bahaya fatwa-fatwa seperti ini. Saya kebetulan tinggal di Jogja gitu, jadinya salah satunya seperti itu gitu. Sebetulnya kan ya kalau Edis dilaporin ke Barreskrim ya lucu lah, begitu Zakir naik yang kemarin nggak dilaporin gitu kan. Iya, makanya saya bilang ya. Jadi memang faktanya memang seperti itu. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah, itu namanya syiar agama, itu kan iman kami kan. Iya. Tapi sebaliknya kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, itu semua tidak berlaku itu. Ya. Kalau boleh dibaca suara dulu. Balik, suara apa ya itu yang balik itu ya? Oh nggak tahu, nggak ada suara apa-apa di sini. Hening. Menggema, iya. Saya hening di sini. Iya, double. Mungkin karena di ruangannya kosong kali ya. Atau saya copot mic-nya. Iya, tapi nggak apa-apa lah, Iya, tapi menggema. Agak menggema ya. Oke lah, ya, tapi poin aja lah. Coba mungkin poin yang mau Anda sampaikan ini apa Pak Git? Apa yang mau Anda Poin sampaikan? yang saya sampaikan di sini adalah coba Edis bacakan perjanjian Najran deh, gitu. Jadi dulu Muhammad sendiri dengan kaum Kristen itu pernah berdebat dan nggak pernah ketemu, tapi dilihat hasil perjanjiannya, perjanjian Najran itu antara kaum Nasrani dan Muslim ya. Nah, salah satunya adalah bila umat Kristiani itu membangun gereja gitu ya, ini harap dibantu yang sifatnya bukan pinjaman, jadi bantuan. Nah, sekarang boro-boro dibantu gitu kan, perjanjian Najran itu nggak ada, dilarang, nggak dikasih izin, iya gitu kan. Dan kalau kita lihat masalah izin ini ya lucu gitu, di Indonesia itu ada 60% lah katakan masjid yang tidak berizin, nah boleh-boleh aja berdiri gitu kan. Kalau gereja boro-boro sekitar 90%. Kalau saya data saya mungkin 60-80 lah, sekitar segitu ya, 60 lah gitu. Karena di ajaran di Najran pun memang tidak, di perjanjian Najran itu ada toleransi beragama gitu, perjanjian itu. Cuman dari oleh ulama-ulama sendiri seperti Abdul Somad dan lain-lain gitu nggak pernah diangkat gitu, termasuk gampangnya mengkafir-kafirkan gitu loh. Kafir itu kan sebetulnya kalau kita baca History of God ya, itu adalah maknanya bukan kafir non muslim gitu ya, lebih kata tertutup ya, yang artinya kemunduran muslim ini karena kekafirannya muslim sendiri gitu loh. Jadi kalau kita lihat mungkin di Al-Maidah 69 atau Al-Baqarah 62 itu di situ dikatakan Nasrani, Yahudi itu termasuk orang-orang beriman semua, bukan orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi ini karena penafsiran yang berbeda gitu, dan kita tidak bisa memandang hanya dari satu sudut pandang gitu. Itu. Oke, baiklah gitu. Pak Git. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Ya, jadi jangan sampai menimbulkan permusuhan. Ya santai-santai, kalau memang datanya ada mau diapain lagi kan gitu. Baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Git. Selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian bilang bahwa semua orang Islam yang nonton channel saya ini kontra begitu. Ada juga ya yang mereka itu sebenarnya mengiyakan omongan saya begitu. Ya, silakan.
Kita kasih naik ada Al-Fakir jarang pulang. Oh, Al-Fakir jarang pulang. Makasih Arai, makasih. Al-Fakir jarang pulang. Selamat siang Edis, bagaimana Selamat kabarnya? siang, Al-Fakir jalan pulang. Silakan, kamera Anda nyalakan dulu. Masih ingat saya nggak Bang? Jaran. Lupa ingat saya ini yang mana ya? Dulu Pak waktu dipukul dari belakang itu Bang. Oh, Waktu ini Anda toh. Kok sudah bermetamorfosa jadi seperti ini? Oh iya. Dulu kita lagi debat, diskusi asik-asik, lalu ada tangan malaikat dari belakang. Itu setahun yang silam kalau nggak salah ya. nggak sampai Bang, baru 5 bulanan kalau nggak salah. Oh lebih, setahun yang silam itu. Pada waktu bulan puasa itu Bang. Kejadian itu. Iya, kan ini udah mau bulan puasa lagi kan? Itu bulan puasa. Iya. Ya, apa yang mau Anda sampaikan ini Al-Fakir jarang pulang? Yang tadi itu siapa Bang? Yang cowok tadi yang diskusi itu? Pak Git, Edi, ya? Pak Git. Ya itu bagus diskusinya itu Bang. Terbuka pemikirannya. Dan juga Begini Al-Fakir jarang pulang. Anda ini kan dari Madura ini Begini Al-Fakir. Kita tahu ya bahwa selama ini kan terjadi perdebatan kan, diskusi lintas agama kan. Betul? Iya betul. Nah, tetapi yang sangat memprihatinkan ini ketika orang-orang Islam ya, saya nggak bilang semua ya, oknum. Iya. Jadi mereka itu hanyalah oknum-oknum saja, begitu. Tapi ya banyak gitu loh. Jadi bahkan saking tidak terhitungnya itu pernah diadakan acara khusus ngomong-ngomongin orang Kristen. Jadi acara itu diadakan oleh banyak ormas-ormas Islam. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada Dewan Masjid Indonesia, itu diketuai oleh Wapres, Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan juga banyak ormas-ormas Islam. Pada waktu itu mereka mengundang seorang penceramah asal India, namanya itu Zakir Naik. Nah, itu yang nonton pada waktu itu di Stadion Patriot di Bekasi, itu 40.000 manusia yang nonton. Orang Muslim itu. Kalau dibilang oknum, tapi kok banyak. Nah, disitulah mereka, dan itu disiarkan langsung di media-media begitu ya, dan mereka di situ bahasin agama Kristen gitu. Dibukalah Alkitab pasal segini, Injil ini, Yohanes begini, wah dikatakan sesungguhnya Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang diserupakan. Pokoknya dimasukkanlah pemahaman-pemahaman Islam begitu. Nah itu kalau kata orang Islam itu namanya itu adalah syiar dan dakwah begitu. Dan itu tidak memicu perpecahan. Begitu. Justru itu adalah bentuk silaturahmi begitu. Nah beda halnya kalau Zakir Naiknya diangkat begitu, ditarik begitu, dipindahin ke India, diganti orang Kristen. Berubah seketika gitu jadi orang Kristen yang bahas-bahas agama Islam. Oh itu kamu memecah belah persatuan dan kesatuan, kamu menimbulkan perpecahan dan membuat kegaduhan. Menurut Anda kenapa bisa begitu? Silakan. Ya artinya kalau begini ya Bang. Artinya kalau orang Kristen kalau orang Islam bahas-bahas orang Kristen itu bebas kan begitu Bang ya. Giliran orang Kristen merespon atau melakukan serangan balik langsung dikatakan memecah belah begitu banyak. Menurut Anda apa sebabnya itu? Ya sebabnya karena memang mereka itu terlalu fanatisme.
terlalu fanatik bang. Pemikirannya sempit, tidak terbuka bang. Padahal di Al-Quran itu banyak sekali membicarakan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan Majusi. Di beberapa surah itu dikatakan bang, seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, niscaya mereka mendapatkan kebajikan. Itu ayat yang ada di Al-Quran, dan masih banyak lagi bang ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab itu banyak sekali di Al-Quran. Cuman mereka itu sebagian Islam itu menolak ayat itu bang, tidak mau toleransi gitu bang. Pokoknya kalau yang non muslim wajib di gitu ya. Iya. Oke, lalu apa ini pesan Anda kepada saudara-saudara muslim Anda yang demikian itu? Ya, pesan saya itu jangan terlalu fanatisme. Yang ada di Al-Quran itu kita amalkan, yang tidak ada jangan dibuat-buat. Itu bang pesan saya bang. Itu cium-cium batu karab emangnya ada dalam Quran? Kalau itu adanya di hadis bang. Kalau di Al-Quran enggak. Oke, berarti menurut Anda itu tidak perlu diamalkan? Ya, kalau saya pribadi kalau mencium batu saya pun tidak pernah bang. Oke, baiklah ya, baik. Oke, mungkin ada pesan lagi yang mau Anda sampaikan kepada saudara-saudara muslim Anda? Enggak ada, cuman itu bang. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Salam kepada teman-teman dari Madura ya. Banyak ini penonton saya dari Pulau Madura ini. Oke bang. Oke, saya turunkan ya, Bang Al-Fakir. Jarang pulang. Terima kasih. Oke, sama-sama bang. Banyak penonton saya ini. Kalau saya pulang ke Madura, ini pasti saya langsung dipotongin sapi saya. Kenapa? Karena banyak penonton saya di sana. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik, ada saudara Samsul Hakim. Nah, ini udah pernah naik nih Samsul Hakim nih. Yuk silakan Samsul Hakim. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ngomong-ngomong headsetnya besar sekali. Iya. Oh, bagus kalau kurang besar kalau... itu headsetnya. Ini bagus kalau besar dipikul. Ya udah, ya silakan. Anda muslim ya? Iya, sudah jelas penampilannya, kenapa ditanya lagi? Oke, ya. Jadi jangan merokok dulu, Bang. Iya. Isu kita hari ini begini, Bang. Jadi ada seorang nih ya, kelihatan ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ini biar nggak nutupin badan saya. Sebentar saja, sebentar. Ah, kan ada pelanggaran kan? Coba saya turunkan dulu, nanti naik lagi ya. Kenapa? Itu Anda lihat nggak ada pelanggaran? Nggak ada pelanggaran di sini. Tidak ada itu. Oke, sebentar saya turunkan, nanti naik lagi. Sebentar saya turunkan, nanti naik lagi. Pelanggaran itu Anda nggak lihat. Jangan merokok ya teman-teman. Kalau kalian naik ke sini, tahan dulu, jangan merokok. Saya tahu bahwa kalian senang membahas Allah dan Rasulnya sambil merokok, saya tahu itu. Tapi tolonglah kalian hargailah Tuhan kalian, Allah dan Muhammad. Ya, jangan kalian berbicara tentang Allah dan Muhammad sambil merokok. Ya, yuk silakan. Samsul Hakim. Oke, saya balikan sebentar dulu ya. Nah, Anda lihat ini ya. Nah, ini ada seseorang, namanya itu adalah Gus Leman ya. Nah, berkata bagaimana ini dimasukkan di dalam media, di dalam satu ini ya, namanya Portal Jateng, dinilai picu perpecahan. Gus Leman datangi Bareskrim. Bahas tayangan Edis TV. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Saya balik lagi kamera saya. Kenapa kalau orang Islam membahas agama Kristen
itu tidak memicu perpecahan, tidak menimbulkan sesuatu yang seperti ini. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Kristen bahasa agama Islam, kok dinilai picu perpecahan? Pertanyaan saya, umat Islam mengidap penyakit apa ya? Enggak kan? Enggak kan? Ya oke. Jadi prinsipnya seperti Anda yang bilang itu sebenarnya bukan untuk menyebut agama Anda. Jadi maksudnya itu harus kita pahami semua yang pernah ada yang diceramahi atau jenis ada yang dibilang jenis yang lain-lainnya. Jadi maksudnya itu seluruh umat-umat yang atau dan pendukungnya itu supaya tidak pindah tempat agama yang lain. Kalau gimana ini bahasanya agak sedikit sulit sebentar. Saya harus konsentrasi sebentar. Saya harus anu nih konsentrasi penuh. Coba omong lagi Pak, silakan. Saya nggak ngerti bahasa Anda itu agak sedikit sulit, coba. Gimana? Coba ulangi lagi. Itu yang maksudnya itu seperti Anda yang dibilang tadi itu sebenarnya larinya bukan di situ. Tapi maksudnya itu supaya tidak sampai larinya pergi beragaman orang Kristen. Nah, itu maksudnya yang Anda bilang tadi itu. Bukan untuk menyebut agama Anda. Seperti itu. Saya coba memahami. Baiklah, oke, baik. Oke. Jadi menurut Anda alasan dari umat Muslim itu suka sikit-sikit lapor itu adalah karena adanya sebuah ajakan atau adanya sebuah dikhawatirkan umat Islam pindah agama masuk Kristen itu. Coba maksudnya apa dibilang tadi? Maksud Anda umat Muslim khawatir akan umat-umat yang nanti murtad dari Islam lalu masuk Kristen gitu? Iya, seperti itu tujuannya. Oke. Lalu bagaimana sebaliknya ketika umat Muslim seperti Zakir Naik, Donditan dan kawan-kawan berceramah supaya orang-orang Kristen masuk Islam? Kenapa itu boleh? Sementara sebaliknya nggak boleh. Ya karena itu kan untuk mengajak melalui jalan yang lurus itu, bukan melalui untuk kitab Anda. Seperti itu. Baik, gini loh. Indah, yang saya heran gini. Sebenarnya kan sama gini Bang ya. Sama. Kalau orang Islam mengajak orang-orang Kristen masuk Islam karena menurut orang Islam itu adalah jalan yang lurus. Ya. Sebaliknya juga sama. Ada orang Kristen mengajak orang Islam supaya masuk Kristen karena menurut orang Kristen itu ajaran yang benar. Cuman yang menjadi masalah kenapa yang satu ketika orang Kristen ngajak orang Islam masuk Kristen itu membuat picu perpecahan, sementara yang orang Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu tidak. Ini kan yang disebut dengan yang namanya standar ganda. Gimana? Tapi kalau menurut saya bukan lari seperti itu, tidak larinya dari situ. Terus? Jadi mungkin kalau Anda bisa di bawah, contohnya jenis orang Islam, bisa kok pengaruhin orang Islam masuk pergi agama kafir seperti itulah. Ya tergantung dari diri saja, terserah aja begitu. Iya, tetapi kenapa kok dikatanya dinilai picu perpecahan? Tapi larinya tidak kalau pernah Anda mengatakan terserah saja, ya namanya kan dakwah. Masa mau kita larang-larang sebentar? Sebentar Bang, tenang Bang. Masa mau kita larang-larang orang Islam berdakwah, mengajak orang masuk Islam? Ya nggak apa-apa, orang itu ajaran agamanya kok. Nah, jangan salahkan juga ketika saya orang Kristen mengajak mengaruhi seseorang supaya masuk Kristen. Kan memang ajaran saya juga. Tetapi kenapa yang
Kenapa tidak adil begitu? Hanya satu belah pihak saja yang boleh. Nah, gimana? Masalah keadilan dan antara pengaruh dengan pengaruh itu sama yang lainnya itu kan sangat jauh bedanya juga. Seperti itu. Tapi orang tidak pahami segala. Sedangkan Anda, walaupun Anda 13 tahun pelajari Al-Quran, saya bilang belum Anda paham semua itu, belum. Saya percaya itu. Karena Anda selalu sebelum kita bukan ke situ bahasanya, kita bukan ke situ. Bahasannya itu begini loh. Iya, karena larinya di situ karena Anda bisa merotak dari Islam. Itu saya mengatakan seperti itu. Nah. Berapa? Merotak. Halo. Kenapa sepi suaranya? Ini dia ini. Kayaknya kita harus menggunakan ilmu kanuragan untuk memahami kata-katanya nih. Tidak seperti ini. Itu orang mungkin tidak pernah tahu itu nama akidah itu susah juga. Anda tahu gitu artinya akidah itu? Tidak ada niatnya orang Muslim untuk kasih belah umat, tidak ada. Cuma yang kasih belah itu bagi orang yang Kristen. Oke, saya sarankan kepada Anda Samsul Hakim, coba Anda hadapi bom-bom dulu. Anda cocoknya sama dia ini ya. Seperti itu, karena ini Anda ini ilmu Anda ini tingkat kanuragan Anda udah tinggi nih. Sehingga saya kekurangan energi untuk menangkap apa maksud pesan Anda, karena bahasa Anda ini sangat-sangat tingkat tinggi. Gimana? Apa bahasa Arabnya itu? Coba saya mau tahu. Yang pernah aku bilang tadi itu. Yang Anda bilang tadi itu, yang mana bahasa Arabnya? Coba saya dengar. Kan Anda pengalaman segala-gala ayat yang berada dalam Quran. Pengalaman segala-gala ayat yang ada dalam Quran gimana maksud Anda ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kerja Anda mengatakan mengaku sudah hafal semua itu ayat yang ada dalam Quran. Tidak ada gini, dengarkan. Tidak pernah saya dapati. Tidak pernah saya dapati ada satu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ada. Mana orangnya? Kalau ada kesini coba sini berdiskusi dengan saya. Sedangkan jawaban saya itu yang kemarin Julu itu ndak kau jawab langsung kasih turun. Pernah itu kemarin Julu. Mana? Yang mana? Ada kemarin Julu itu. Kemarin Julu apa sih ini? Ada itu. Saya suruh. Oke lah, baiklah. Dibawa dulu Samsul Hakim. Aduh, Samsul Hakim ini berat. Saya baru ingat kalau nggak salah beberapa hari yang lalu memang dia datang. Kalau ngomong memang begitu dia, teman-teman. Yang kemarin dulu yang masuknya yang 235 lantai 325. Heran kok saya masih ngajak orang bicara kayak begitu. Baik, kita kasih naik ada sebentar ya. Devisa negara. Maksudnya gimana nih? Devisa? Iya. Sebentar. Ini devisa. Maksudnya gimana nih? Nama Anda Devi atau devisa? Itu nama apa ya Mas Edis? Itu yang melatih dari Jatim kemarin. Melatih dari Jatim. Saya lupa ingat. Apakah Anda ini yang tadinya Muslim lalu Anda meninggalkan agama Islam? Iya betul. Oh iya, saya ingat. KTP masih Islam sih. Belum bisa berubah. Oke, ini kalau nggak salah cuman banyak penonton baru sekarang ya, karena ganti terus ini para penonton. Jadi
Apa yang menyebabkan Anda meninggalkan agama Islam nih, Ibu Devisa? Menurut saya kayaknya banyak ya. Jadi dari awal, mungkin saya nanti akan lain lagi ceritanya, nggak apa-apa kan? Nggak masalah, silakan. Jadi Tapi berisik loh, Ibu. Iya, sangat berisik suaranya. Kayak di pasar begitu, sangat berisik Iya. banget. coba Iya. di sini. Coba di sini kayaknya agak gimana? Di sini? Mendingan sekarang. Mendingan Mending ya? sekarang ya. Oke. Ya, mending. Ya, coba. Oke, Anda ini gimana? tadinya Muslim. Iya. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslim? Saya dari kecil, Ma. Saya sekarang udah gini ya. Jadi saya udah usia 50-an. Cuma Bukan, maksudnya berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah? 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Oke. Bahkan Anda dulu aktif di kegiatan pondok pesantren ya? Mungkin bukan pondok pesantren, cuma saya ngajar gitu ya di tempat muslimat gitu. Ngajar apa itu? Ngajar pendidikan agama. Oke. Karena saya lulusan daripada IAIN ya. Oke. IAIN Malang dulu itu. Dan ngajar anak usia dini. Setelah itu memang saya pergi meninggalkan Indonesia. Dari situlah saya jadi terbuka. Mungkin dulu ketika saya masih jadi Islam, memang saya benar-benar berusaha jadi Islam yang sebenar-benarnya. Itu orang tua saya masih gitu ya. Tapi coba, ini katanya orang-orang minta tes nih, katanya tes. Gimana caranya biar penonton nih yakin bahwa Anda memang 40 tahun pernah muslimah? Saya dari kecil itu udah pergi kemana-mana untuk ngaji gitu ya. Coba, bisakah Dan Anda sekolahan membacakan saya- gini? Bisa nggak Anda membacakan satu ayat Al-Quran? Anas, Coba silakan. Al-Mul. Coba surat Al-Muluk, coba Al-Muluk. Al-Mul. Gimana awalnya itu? Al-Mul. Tabarakallah. Ya. Coba silakan. Saya nggak hafal Mas Edis ya. Wah, berarti Anda Tabarakallahu belum ladzi. meyakinkan ini. Berarti Anda belum meyakinkan ini, kata penonton. Bukan. Kalau membaca pasti sih bisa. Ya, Kalau coba membaca apa yang pasti Anda bisa. hafal aja. Yang Anda hafal. Banyak sebetulnya, cuma saya memang sudah mulai buang semua. Saya mau ngomong Tuh buang. penonton protes ini. Berarti Anda belum bisa ini dianggap sebagai benar-benar seorang muslimah tadinya. Tuh, penonton tuh katanya turun bohong, nggak jelas begitu. Gimana? Tuh. Saya betul-betul, cuma saya memang baru keluar itu. Atau kita kasih naik satu tahun orang muslim ya, 2020. biar adil ya. Oke. Kita kasih naik satu orang muslim, coba. Ini Ibnu mesti Qudamah. orang Islam itu yang ngomong bohong-bohong itu. Coba. Karena di sini kita biar adil ya, Ibu Devi ya. Coba. Iya.
Coba Ibnu Qudamah, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Halo Ibnu Qudamah. Halo. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik, ada Nur Atikah nih, Nur Atikah. Ya, Nur Atikah. Halo. Nur. Oke, baik. Tidak ada berani juga ini, tidak ada yang berani mengetes Anda ini. Ya udah, silakan. Sampaikan apa yang menjadi poin-poin Anda saja, silakan. Poin Anda apa? Poin Anda. Halo? Sebetulnya saya ini apa maksud ada dinilai picu perpecahan itu Gus Liman datangi Bareskrim bahas tayangan Edis TV. Itu maksudnya siapa? Gus Liman itu saya macam pernah dengar karena saya nggak terlalu aktif di Gus Liman itu yang jelas dia pasti seorang Muslim. Dia seorang Gus. Pasti. Oke lah, benar, baiklah. Kalau tidak terlalu spesifik juga saya turunkan dulu aja ya, Ibu Devi ya. Oke, terima kasih Ibu Devi. Iya. Saya juga kurang. Iya, baik. Dikonsentrasi dulu atau minum dulu ya, Bu Devi, saya turunkan dulu ya. Ayo, silakan. Ini nggak jelas juga ya. Oke, kita kasih naik ada Hafiz ya, silakan Hafiz. Pansos. Arif, silakan Arif, silakan. Saudara Arif. Ya, selamat sore Saudara Arif. Dis, kapan pulang, Dis? Arif, kamu nyalakan kamera dulu, baru ngomong. Kapan pulang? Datang saja kamu sudah marah-marah. Kenapa sih kamu marah-marah? Coba kamu bantah dulu omongan saya, silakan. Ngapain kamu ke luar negeri? Coba kalau berani balik ke Indonesia. Kamu berani nyalakan kamera enggak? Kalau kamu nggak berani nyalakan kamera, kamu tidur di bawah sana. Berani kamu nyalakan kamera. Gini, kamu saya tanggapi sampai sejauh mana kamu saya tanggapi. Tapi nyalakan kamera berani? Penakut kamu itu, gak berani Bali, hanya berani di kiok. Yang penakut itu kamu. Orang kamu saja nyalakan kamera saja tidak berani. Kalau kamu gentle, naik kemari, nyala kamera. Terus kamu mau bahas apa? Saya ladeni, sampai besok saya ladeni. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Ahmadi. Ya, silakan Ahmadi. Ahmad. Ya, Ahmadi. Muslim ya Anda ya? Insya Allah. Yuk, silakan. Nyalakan kamera Anda, silakan. Halo? Iya, halo. Jangan lemes Ahmadi. Enggak. Nah, makanya begitu kan. Ini cuaca panas. Ya, Ahmadi. Saya konfirmasi dulu Ahmadi. Anda Muslim ya? Iya. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Enggak, aku enggak nyampaikan apa-apa. Cuman sekedar
informasi aja. Ini kan yang dibahas selalu Tuhan, agama, kitab. Apa sih keuntungan dari kita bahas itu? Keuntungan dari kita bahas itu? Iya. Manfaatnya apa? Ada nggak? Manfaatnya ya supaya orang-orang itu tidak sesat. Sekarang saya tanya. Anda Islam tadi kan? Oke. Saya tanya sama Anda, apa manfaat dari nyium batu? Aku nggak pernah nyium batu. Oke, Anda percaya nggak bahwa Muhammad nyium batu? Nggak tahu. Ya, emang nggak pernah lihat. Gimana ini orang? Emang nggak pernah lihat. Sekarang saya tanya Anda berapa tahun jadi orang Islam? Dari semenjak orok bayi. Oke, udah berapa tahun? Ya sudah sampai 50 mungkin. 50 tahun. Baik. Selama Anda jadi orang Islam 50 tahun, pernah nggak Anda dengar orang-orang Islam pergi ke Arab, di sana mereka menciumi sebongkah batu? Kalau dengar pernah, tapi kalau ngelihat nggak pernah. Anda tidak pernah ngelihat di TV-TV begitu? Nggak pernah lihat? Ini antara bohong dan jujur ini. Ngapain bohong, host? Ini soal kebenaran. Oke. Anda tahu Hajar Aswad? Ya, sebagian. Apa itu Hajar Aswad? Ya kata orang kan batu. Batu. Oke. Orang-orang Islam datang ke sana nggak menciumi batu itu? Kalau orang Islam iya, kalau saya enggak. Oke. Manfaatnya apa itu? Nah itu aku juga kurang tahu. Untuk apa mereka cium? Menurut Anda berguna nggak itu? Apa, Os? Menurut Anda berguna nggak itu? Bagi mereka berguna. Kalau bagi saya nggak ngalami. Iya, jadi omongan Anda yang pertama tadi sama sekarang itu udah tonjok-tonjokan. Tadi Anda ngomong sama saya, apa sih manfaatnya kita ngomong ini, bahas-bahas ini manfaatnya apa? Nah itu untuk yang kayak begitu-begitu itu. Tetapi di detik itu saya bahas itu, di detik itu Anda macet. Ya di bawah saja. Orang seperti Anda itu di bawah saja, nggak usah diskusi. Gimana sih? Anda tadi bilang apa manfaatnya kita membahas-bahas ini? Gunanya apa? Gunanya, biar kamu saya kasih tahu, gunanya untuk nyembuhin kamu. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Bibis. Berat ini teman-teman ya, berat. Ya silakan Bibis. Ya halo Bang. Ya, Anda Muslim ya Bang? Apa? Anda Muslim ya? Ya Islam. Oke, silakan. Anda mau bahas apa nih? Bang? Iya, Anda Muslim. Ini kamera saya udah kebuka belum? Belum. Oh iya, belum. Maaf. Halo. Ini yang kemarin. Oke Bang. Kenapa ini kita diskusi nih, membahas ini nih. Dinilai picu perpecahan Gus Leman datangi Bareskrim bahas tayangan Edis TV. Ya. Anda tahu Edis TV? Tahu. Tahu tayangan Edis TV ya? Tahu, sering lihat Bang. Oke, sering nonton. Gini, kenapa kalian lapor Mabes Polri tapi nggak laku? Jawab. Siapa kalian? Gimana?
Maksudnya bilang kalian siapa? Ya kalian ini Gus Leman, Anda Islam. Emang dia siapa dia, Bang? Emang dia siapa? Gini, kalau Gus, ya berarti dia Muslim bukan? Pasti Muslim, Bang. Oke, Muslim. Anda Muslim? Oke. Oke, berarti pertanyaan saya, kenapa kalian mendatangi Mabes Polri tapi tidak laku? Jawab. Ini Bang, kalau menurut saya sih orang itu kurang kerjaan ngelaporin abang ke kantor polisi Bang. Kurang kerjaan kalau menurut saya. Bukan kurang kerjaan, karena memang yang dilaporkan yang mana? Contoh. Gini. Sebentar, tenang. Pelan-pelan dulu Bibis gini. Kalau misalnya dia datang begini, Pak, saya mau melaporkan Edis TV. Kada apa? Karena dia berkata bahwasanya satu-satunya nabi yang terkesihir itu hanyalah Muhammad. Pertanyaan saya, betul atau salah itu bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir? Jangan macet, Bang. Kan lari. Lari. Itu gimana, saudara-saudara? Coba, ayo silakan. Aduh, kan udah kena pelanggaran kan? Pelanggaran. Aduh, teman-teman sudah kena pelanggaran kita, teman-teman. Oh, dia masih naik lagi nih. Bibis masih naik dia. Bibis. Ya, silakan, Bibis. Lanjut ya, lanjut. Halo. Halo Bibis. Kenapa Anda lari tadi? Bukan lari Bang, ngedadak mati nggak tahu tuh. Gara-gara kena pelanggaran itu mungkin itu. Ya, gini. Kalau misalnya Anda mendatangi Bareskrim Polri, terus bilang begini, saya ingin melaporkan channel Edis TV ini. Karena apa? Karena dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Menurut Anda, itu benar atau fitnah yang saya sampaikan? Kalau yang terkena sihir itu ada di keterangannya ya Bang, ada. Tapi yang jadi masalahnya ini yang mungkin yang... Tenang Bang, tenang dulu. Sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Gini, betul atau salah bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Betul. Ada keterangannya, ada itu. Pantesan nggak laku laporannya. Oh, Bang. Terus, benar atau salah? Sebentar. Benar atau salah bahwa Muhammad menyuruh seorang perempuan, istri seorang laki-laki, menyuruh menyusui pria lain yang bukan suaminya? Benar. Benar lagi. Ya gimana mau diterima? Orang benar semua. Ada yang salah nih. Salahnya di mana? Coba. Nih, statement Abang dari kemarin ada gini. Di saat yang lain banyak nih Bang, Ustadz Subgi Al-Bukhari, itu siapa ya? Syekh Ali Jabir, Agim, Yusuf Mansur, Dasad Latif itu. Dia itu Bang, orang paling mengerti Al-Quran, paling pintar Al-Quran, oke? Tidak benar, bohong, dusta. Itu menurut Anda. Menurut saya, mereka tidak lebih paham daripada saya. Nah, itu fitnahnya Bang. Kamu ngaku-ngaku Bang, ngaku-ngaku lebih dari dia. Kufir. Jadi saya dilaporkan gara-gara saya mengatakan bahwa saya mengerti Al-Quran, begitu? Itu bukan yang dilaporkan, itu menurut saya itu Bang. Kalau itu coba yang mana yang dilaporkan, yang mana? Nggak tahu dia yang lapor, saya emang nggak lapor Bang. Loh, menurut Anda tadi yang mana yang salah, yang mana? Tadi kan Anda bilang
Yang salah ini apa yang salah tadi? Iya, yang salahnya abang itu ngaku-ngaku ini bang lebih kabur lagi. Anda ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku itu salahnya di mana? Menurut saya, ya, memang saya tidak pernah menemukan ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Gimana sih Anda ini? Sulit, pantesan nggak laku. Ya teman-teman, sehubungan kita udah kena pelanggaran. Ini ada 3 pelanggaran pembatasan. Kita rehat dulu ya. Kita lanjut diskusi besok lagi. Udah macet lagi nih. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat menikmati hari Minggu Anda, selamat berlibur, selamat berakhir pekan ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang telah mensupport channel ini, yang memberikan tap-tap layar, yang sudah share, bagikan, kemudian yang sudah follow ya, yang terutama yang sudah memberikan gift support secara finansial. Saya ucapkan makasih banyak ya, makasih banyak Bang Tobias, Bang Hedi Saputro, makasih semuanya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, jikalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa mensupport channel ini secara finansial. Teman-teman bisa mensupport program-program yang saya lakukan. Teman-teman bisa mensupport tuh yang ada tertera di layar. Teman-teman juga bisa melihat tulisan berjalan kalau teman-teman nonton di YouTube. Ya, khusus bagi teman-teman yang memiliki berkat berlebih. Teman-teman bisa dukung program ini, bisa memberikan kolekte atau persembahan untuk mendukung, mensupport supaya kita menyuarakan keadilan ini. Seperti itu ya, kita bisa menjawab orang-orang Islam, dan bukan hanya menjawab saja teman-teman, tetapi kita juga harus mengcounter balik pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi jangan hanya mereka saja yang nanya. Masa mereka terus nanya terus, pagi siang sore nanya terus, kita tanya balik. Nah gitu ya. Nah, jadi support saya teman-teman, dukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung secara finansial di situ yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya supaya tidak kehilangan kontaknya. Dan teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan, teman-teman bisa support situ. Oke, di akhir kata saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Yang mau ke gereja silakan ke gereja, yang pulang juga hati-hati di jalan ya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali.